Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1, mata kuliah Bahan Material Bangunan, dosen pengampu Ibu Siti Belinda Amri STMT yang beranggotakan Harmina, Salsabila Syahrudin, Laude Abdul Raja Syakis, Apriansa Maulana Pratama, dan Hikmah. Universitas Halu Oleo, jurusan Teknik Arsitektur S1 tahun 2022. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Harmina dengan NIM E1B1222035. Di sini saya akan membacakan materi kayu sebagai bahan material bangunan. Kayu adalah salah satu bahan bangunan yang terkenal di masyarakat, diperoleh dari tumbuhan yang tumbuh di alam bebas dan termasuk sumber energi terbarukan. Faktor-faktor seperti kesederhanaan dalam pengerjaan, ringan, cocok untuk lingkungan telah menjadi kayu sebagai bahan bangunan terkenal di bidang konstruksi ringan. Penggunaan kayu sebagai bahan bangunan tidak hanya didasarkan pada kekuatan, tetapi juga keindahan. Kayu memiliki banyak warna dan bentuk serat, sehingga bangunan kayu yang terbuka tidak memerlukan perawatan lebih lanjut. Saat menggunakan kayu untuk bahan konstruksi, harus mempertimbangkan karakteristik jenis kayu dan faktor-faktor yang mempengaruhi daya tahannya. Perkenalkan, nama saya Salsabila Syahrudin dengan NIM E1B1222017 akan memberitahukan materi tentang jenis kayu alami. Yang pertama, kayu keras. Kayu keras berasal dari pohon yang bijinya terdapat di dalam badan buah. Ciri lainnya biasanya memiliki daun yang lebar dengan banyak pori-pori sehingga membentuk konstruksi kayu yang sangat kuat seperti pohon jati, mahoni, maple, dan lainnya. Kayu keras termasuk bahan baku yang sering digunakan untuk pembuatan lantai, dek kapal, tiang rumah, kursi, lemari, dan lainnya. Mereka menggunakannya karena memiliki kepadatan dan struktur yang lebih rapat hingga lebih keras. Proses pengeringannya, kayu keras lebih lama daripada kayu lunak. Hal ini karena pohon kayu keras memiliki banyak pori-pori untuk menyerap air, sehingga volume kadar airnya sangat banyak. Pori-pori kayu memiliki sifat higroskopis, yaitu sel-sel yang memiliki kekuatan untuk menghisap air dan juga mengeluarkannya. Yang kedua, kayu lunak. Sedangkan ciri-ciri dari kayu lunak yaitu berasal dari jenis pohon yang bijinya tidak memiliki atau ditutupi oleh daging buah seperti pohon pinus. Ciri lainnya biasa memiliki daun yang berbentuk lonjong dan kayunya berwarna putih seperti pohon pinus, cemara, sengon, dan lainnya. Perkenalkan, nama saya Laude Abdul Raja Syakis dengan nomor indeks mahasiswa S1B1222039. Jenis kayu keras. Yang pertama, kayu maple. Kayu maple ini sering digunakan oleh pengrajin kayu untuk peralatan musik. Yang kedua, kayu mahoni. Penggunaan kayu ini adalah untuk membuat furniture, karena pohon mahoni merupakan bahan furniture yang sangat populer dan memiliki warna coklat kemerahan sehingga memberikan kesan estetis. Kayu jati. Sesuai dengan sifatnya yang kuat, keras, tahan lama, dan tidak mudah mengalami perubahan bentuk, maka kayu ini kebanyakan digunakan sebagai bahan baku pembuatan rumah, furniture, dan kapal laut. Jenis kayu lunak. Kayu sengon. Kayu ini banyak dimanfaatkan untuk keperluan industri pabrik pengolahan kayu, baik yang berbentuk kayu olahan papan seperti pembuatan peti, pengecoran semen dalam konstruksi, industri korek api, kertas, pensil, dan lainnya. Kayu cemara. Kayu ini sering digunakan untuk pembuatan lantai kayu, kabinet, beberapa furniture, dan objek-objek kayu lainnya. Kayu pinus. Kayu ini sangat digemari oleh para pengrajin kayu karena uratnya menyerupai kayu jati. Saya atas nama Apriansa Maulana Pratama Hadisaputra dengan nomor induk mahasiswa E1B1222023 menjelaskan tentang pro dan kontra kayu sebagai bahan bangunan, kokoh dan kuat. Walaupun bobot kayu lebih ringan dibanding beton, tetapi rumah kayu tergolong kuat dan kokoh. Bahkan, sejumlah aula olahraga menggunakan lantai berbahan kayu karena daya tahannya yang cukup kuat. Rumah kayu modern juga membutuhkan perawatan yang lebih sedikit ketimbang rumah berbahan konkrit. Proses pembangunan cepat. Dalam membangun sebuah rumah kayu, tidak dibutuhkan pengecoran ataupun pemasangan bata yang memakan waktu lama. Proses pembangunan rumah kayu tergolong lebih cepat ketimbang membangun rumah dari material batu bata atau beton. Bernilai seni dan artistik. Rumah kayu menawarkan keindahan tersendiri dibanding rumah biasa. Warna dan corak alami kayu mampu memberikan kesan natural dan segar pada sebuah rumah. Selain itu, nilai seni dan artistik yang ditawarkan oleh rumah kayu memang sangatlah menonjol dan mampu mencuri perhatian orang yang melintas di depannya. Kebagian kontranya, perubahan struktur kayu.
Kayu adalah material higroskopik atau bahan yang bisa menyerap uap air dan kadar kelembapannya bisa berubah-ubah sesuai dengan kondisi lingkungan sekitarnya. Dengan kondisi seperti ini, bahan kayu bisa menciut atau justru berkembang sesuai dengan suhu. Risiko terbakar. Kayu merupakan material yang mudah hangus dilalap api. Ketika terjadi kebakaran, rumah berbahan kayu lebih cepat hangus dibanding rumah yang dibuat dari fondasi batu bata atau semen. Risiko rayap. Sudah bukan hal baru lagi jika kayu yang lembab akan menjadi tempat tinggal ideal bagi rayap. Serangga ini mampu memakan habis kayu yang lapuk sehingga kayu akan keropos dan habis. Akibatnya, tentu saja bisa bermacam-macam, salah satunya rumah akan roboh. Perkenalkan, nama saya Hikmah, NIM saya S1B1222071, kelas kayu. Jenis kayu untuk bahan bangunan yang terdapat di Indonesia sangat banyak jumlahnya. Agar dapat memilih jenis kayu yang tepat untuk konstruksi, perlu dipahami kekuatannya. Dengan demikian, penggunaan kayu dalam pekerjaan konstruksi akan lebih efektif dan efisien. Kelas kayu menurut tingkat keawetannya. Yang menentukan keawetan kayu adalah daya tahan kayu terhadap pengaruh perusak oleh rayap-rayap, serangga, binatang-binatang kecil lain serta pengaruh cuaca. Kayu solid merupakan jenis kayu tanpa bahan campuran apapun. Kayu ini merupakan jenis kayu yang kuat dan juga tahan lama. Kayu solid banyak disukai oleh masyarakat dikarenakan ketahanannya. Kayu solid biasa disebut sebagai kayu utuh karena kayu ini merupakan kayu tanpa campuran atau kombinasi dengan jenis kayu yang lainnya. Jenis kayu yang banyak digunakan adalah kayu jati, kayu sungkai, dan kayu nyato. Kayu-kayu tersebut memiliki kualitas yang bagus dan tingkat keawetan yang bagus pula. Kayu tersebut banyak dijumpai di daerah-daerah seperti di Pulau Jawa. Kayu olahan. Berbeda dengan kayu solid, kayu non-solid atau olahan kayu ini terbuat dari partikel kayu yang bermacam-macam. Karena bertambahnya permintaan akan kayu solid, maka kayu olahan pun menjadi alternatif dari kayu solid. Dilihat dari segi kualitasnya, kayu olahan memang berada di bawah kayu solid, sedangkan untuk harganya akan lebih terjangkau oleh masyarakat. Sekian video mengenai kayu sebagai bahan konstruksi. Kurang lebihnya mohon maaf. Kami dari kelompok 1 izin undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.